Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Teman-teman, hari ini saya mau kasih satu cerita case tadi. Teman-teman, saya mau teman-teman berpikir juga dan memberikan komen pendapat kalian. Gini teman-teman, ini contoh ya. Saya punya teman, ini contoh aja ya. Saya punya teman, hari Sabtu kemarin itu dia sedang dalam keadaan susah. Kenapa? Dia itu nerobos lampu merah lalu nabrak orang, dan orang ini sampai rumah sakit. Oke? Ada dua kesalahan teman-teman. Satu, nerobos lampu merah. Kedua, nabrak orang. Orang itu sampai rumah sakit. Lalu hari Seninnya dia harus di pengadilan, harus pergi ke pengadilan. Oke, hari Senin, setelah hari Senin, ketika diadili, Bapak Hakim menjelaskan bahwa dia telah melakukan kesalahan kayak ini. Dan dia diberikan waktu untuk berbicara. Lalu teman-teman, teman saya ini berkata, "Pak Hakim, saya mengakui saya bersalah. Hari Sabtu saya nabrak orang. Saya melanggar pelanggaran juga, nerobos lampu merah. Tapi Pak Hakim, boleh gak saya cerita? Hari Senin Pak Hakim, saya telah memberikan bantuan Pak Hakim kepada beberapa kampung beras Pak Hakim. Dan Pak Hakim tidak hanya sampai situ saja. Hari Selasa saya memberikan bantuan lagi, kloter kedua di kampung yang sama Pak Hakim. Beras juga Pak Hakim. Selasa Pak Hakim. Hari Rabu Pak Hakim, saya tidak hanya memberikan beras Pak Hakim. Saya memberikan beras dan ditambah pakaian Pak Hakim. Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis Pak Hakim, teman saya telepon Pak Hakim bahwa dia membutuhkan uang karena orang tuanya di rumah sakit. Saya kasih pinjam Pak Hakim. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Pak Hakim, tahu Pak Hakim, saya juga melakukan kebaikan Pak Hakim. Saya melakukan kebaikan Pak Hakim hari Jumat juga. Terus Pak Hakim, hari Sabtunya Pak Hakim, sebelum saya nabrak itu, saya juga melakukan kebaikan Pak Hakim. Saya telah memberikan Pak Hakim, pengamen itu uang Pak Hakim. Terus Pak Hakim, apakah saya masih harus dihukum? Oke teman-teman, selesai case tadi. Saya ingin bertanya, bila teman-teman menjadi hakimnya, apakah orang teman saya itu dilepaskan? Oke, saya akan menjawab dari pandangan saya. Kalau saya jadi hakimnya teman-teman, saya akan lepaskan. Kalau saya gila saya lepaskan. Tapi karena saya hakim yang nggak gila, orang itu tetap harus dihukum. Walaupun dari hari Senin sampai Sabtu sebelum dia nabrak itu melakukan kebaikan, dia tetap harus dihukum. Jadi di sini saya pengen menekankan bahwa hukuman ya hukuman, kesalahan harus dihukum. Tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik, tidak bisa. Saya tidak bisa menerima konsep seperti itu. Jadi saya ingin berkata bahwa cukupkah kita berbuat baik? Cukup. Kalau misalkan air panas ya teman-teman ya, bisa kita katakan panas itu ketika 40 derajat. Karena orang Jepang ya, saya tahu ini karena kalau 40 derajat baru kita bisa merasa hangat. 40 derajat Celcius. Saya merasa kenyang ketika saya tidak bisa masuk lagi. Saya tidak bisa makan lagi, tuh ada perasaan saya cukup kenyang. Sudah kenyang. Nah, kalau misalkan perbuatan baik cukup baik itu ukurannya apa? Saya pengen tahu measurementnya itu apa ukurannya. Berapa banyak? Misalkan satu hari 24 jam. Berapa banyak, berapa jam kamu bisa berbuat baik? Dalam satu bulan, ya 30 hari. Sudah berapa banyak hari kamu berbuat baik? 1 tahun, 360 hari.
Berapa banyak hari-hari yang kamu sudah buatkan baik? Kalau misalkan ditimbang teman-teman, timbangannya ada timbangan, kira-kira berapa mana? Saya pengen tahu. Teman-teman bisa hitung itu? Oke teman-teman, ini prinsip saya bahwa perbuatan baik itu tidak cukup. Tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membayar kesalahan apa yang telah kita lakukan. Oke teman-teman, itu konteks saya. Saya ingin teman-teman memberikan pemikiran teman-teman, argumen teman-teman. Benarkah perbuatan baik itu cukup untuk kita? Serius, cukupkah? Oke teman-teman, terima kasih. Salam dari saya, Alvin Elias.